Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pertama kita bersama-sama pantas untuk memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah. Ketika kita bangun tadi pagi jam 2, kita melihat tubuh kita sehat, tidak ada selang-selang, tidak ada alat-alat medis yang menempel di tubuh kita. Itu berarti tubuh kita masih diberikan karunia Allah, yaitu berupa kesehatan. Kita masih bisa melihat anak-anak kita, melihat suami kita, melihat rumah kita, dan kita masih bisa bergerak. Masya Allah, ini sebuah nikmat yang sangat luar biasa. Salam dan salawat mudah-mudahan terlimpah bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang agung, sosok yang mulia, sosok yang sangat mencintai kita seluruh umatnya. Sosok yang karena beliau kita ini bisa mengenal zat yang maha agung, zat yang maha besar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena di luar sana banyak orang yang menghabiskan waktu 20 tahun, 25 tahun meneliti alam semesta, meneliti planet, meneliti galaksi, tetapi mereka tidak mengenal zat yang menciptakan galaksi. Mereka tidak menemukan zat yang menciptakan alam semesta. Mereka tidak pernah bertemu dengan Allah. Namun karena ajaran Muhammad Rasulullah SAW, kita dengan mudah dikenalkan bahwa sosok yang maha agung itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hari ini kita mendapat karunia yang sangat besar karena kita dipertemukan Allah dengan Ramadan. Sungguh hanya hamba-hamba yang terpilih, yang dipilih Allah, bertemu dengan Ramadan. Maka mudah-mudahan hari ini kita semua semakin menguatkan hati kita untuk memanfaatkan Ramadan tahun ini dengan jauh lebih baik, insya Allah. Termasuk kehadiran panjenengan di sini atas anugerah Allah bisa bertemu di Madrasah Ibu. Ini Madrasah Ibu angkatan yang keberapa ini? Oh, pertama, masya Allah ya. Kapan ini ada Madrasah Bapak? Saya mau ikut ya. Duduk bersama belajar dengan para penuntut ilmu. Karena orang-orang yang duduk dalam sebuah majelis ini sangat dekat dengan surga. Amin ya. Karena panjenengan semua ini termasuk ciri-ciri ahli surga, yaitu senang dengan majelis ilmu, senang duduk di masjid, dan senang mendengarkan kalimat-kalimat thayyibah. Termasuk hari ini saya dipertemukan Allah. Kemarin sahabat saya Ibu Titin menghubungi saya, alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk bisa hadir di sini menggantikan sahabat saya Ustadz Farid Prianggono ya. Masya Allah, saya juga baru dengar kalau beliau sekarang sedang mendapat ujian dari Allah, tapi kita doakan mudah-mudahan segera sehat, amin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya mendapat materi yang katanya bikin merinding. Merindingnya itu merinding karena terharu, tersentuh, atau merinding karena ngeri ya. Tetapi ini memang salah satu hal yang kita rindukan. Merinding itu bisa jadi karena kerinduan ruh kita, kerinduan hati kita untuk ingin bertemu dengan surga. Dan sungguh ada salah satu pintu surga yang bernama Ar-Royan, yang memang dia menyebut nama-nama orang-orang yang ahli saum, yang mereka senang berpuasa. Jadi mudah-mudahan kita ini besok termasuk orang-orang yang masuk surga lewat pintu Ar-Royan. Amin. Pintu yang dikhususkan untuk mereka yang gemar berpuasa. Saya akan memulai dengan sebuah perkenalan terlebih dahulu. Barangkali ada yang belum pernah melihat saya. Inilah salah satu makhluk Allah yang diciptakan. Jadi biar ibu-ibu bisa mengenal bahwa ternyata di Semarang ini ada sosok yang seperti ini ya. Ini nama saya Edi Darmoyo. Saya seorang trainer, seorang motivator, dan seorang konsultan potensi genetik.
yang banyak menekuni tentang pemetaan dan pengembangan potensi fitrah manusia. Ya, saya tinggal di Jalan Taman Mugas Timur nomor 20A, tepatnya di belakang SMA 1 Semarang. Ya. Saya dikaruniai 1 orang istri dan 4 orang anak. Ya, 4 orang anak, alhamdulillah. Ini salah satu keluarga. Keluarga itu adalah energi yang terbesar bagi kita. Nah, saya punya hobi menulis buku, ya. Baru 4 buku yang saya tulis. Ada beberapa yang sudah menjadi e-book, ya. Dan ini salah satu kegemaran saya. Ini lembaga yang saya dirikan, yaitu Talent Potential Center, yaitu pusat pemetaan bakat dan potensi yang berada di lantai 2 rumah saya. Kita banyak membantu orang tua yang ingin mengenali potensi yang terpendam pada diri anak sejak usia dini, sejak usia 3 tahun, sehingga orang tua sejak awal sudah mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang karunia Allah yang dititipkan kepada buah hati kita. Karena memang walaupun lahir dari rahim yang sama, tetapi ternyata karakter, kecerdasan, kemampuan mereka berbeda-beda. Nah, ini saya membantu banyak keluarga, banyak orang tua untuk mengenali sejak awal. Dan dari situ saya bisa merekomendasikan cara belajar, jalur pendidikan, rekomendasi kuliah, bahkan sampai pemilihan profesi. Ya, bahkan sampai ke pemilihan pasangan yang cocok. Nah, itu ada di situ, ya. Dan ini saya syukuri sebagai bagian dari ilmu Allah yang dititipkan kepada saya. Oke. Dan di bulan Ramadan ini saya juga menggelar sebuah event namanya Madrasah Fitrah Ramadan, menata diri, hati, cinta dan keluarga di bulan yang penuh ampunan. Ini gratis, ya, di lantai 2 di tempat saya. Hanya saja tempatnya karena terbatas, kita hanya sediakan 15 seat. Silakan nanti yang berminat bisa mendaftar. Oke. Saya ingin memulai dari sebuah pernyataan ahli komunikasi bahwa 80% problem itu bisa diselesaikan dengan keahlian berkomunikasi. Jadi Bapak Ibu, enggak ada bapaknya ya, bapaknya saya ya. Jadi ibu-ibu sekalian, kemampuan komunikasi yang baik itu adalah modal untuk menyelesaikan sebagian besar masalah kita. Ini juga menunjukkan bahwa komunikasi itu sebenarnya menjadi sumber masalah. Gara-gara salah ngomong, orang jadi salah pengertian. Gara-gara kita ngomongnya nadanya berbeda, orang jadi emosi mendengar omongan kita. Ya. Gara-gara kita mengucapkan kata-kata dengan nada yang tinggi misalnya, orang jadi salah paham. Ini masalah komunikasi. Maka sekarang ini kita belajar sesuatu yang sangat penting, yaitu memperbaiki cara berkomunikasi kita. Cara berkomunikasi kita. Pak, nanti suara bidadarinya bagaimana? Sabar dulu ya, sabar. Ya. Ini semua itu harus ada prolog, ada mukadimahnya, ada pembukaannya. Harapan saya nanti Anda akan semakin mengenal di sesi-sesi saya nanti, step by step akan mengenal seperti apa sih suara bidadari surga, dan lalu bagaimana kita bisa menirunya. Kira-kira penting loh buat mereka? Penting sekali. Maka saya berharap penjenengan bisa fokus untuk memperhatikan. Berarti hari ini tujuan kita adalah memperbaiki cara berkomunikasi, terutama berkomunikasi dengan suami. Dan nanti ini akan merembet kepada kemampuan berkomunikasi dengan anak-anak kita. Ya, jadi ini mudah-mudahan Anda tahu arti penting sebuah komunikasi.
Arti penting sebuah kemampuan berbicara. Nah, ada 3 level komunikasi. Saya ingin sampaikan terlebih dahulu sebagai pembukaan. Ini penting. Yang paling mendasar adalah personal communication atau self-talk. Anda harus bisa berkomunikasi dengan diri Anda sendiri. Ini penting. Anda mau datang ke sini memutuskan ikut madrasah ibu atau tidak, itu pasti ada self-talk, betul ya? Bicara dengan diri sendiri, melu apa ora yo? Engko ning kono entuk apa yo? Kira-kira ngantuk apa ora yo? Ya. Itu ada self-talk. Orang-orang yang mengalami stres, depresi, bahkan sakit jiwa, itu tidak bisa melakukan self-talk dengan baik. Ketika dia bertanya, aku ini siapa? Aku ya kuntilanak, gitu ya. Jawabannya itu macam-macam. Aku ini sopo, bingung. Saya pernah ketemu dengan orang depresi, itu saya tanya tentang dirinya, itu kebingungan menjawab. Ini semua normal aja. Sudah dites tadi? Atas kejiwaan maksudnya. Ya. Jadi Anda ini bisa berdialog dengan diri sendiri, itu menunjukkan hati Anda, jiwa Anda, pikiran Anda masih sehat. Self-talk. Aku ingin mati masuk surga atau neraka. Aku ingin masuk surga. Itu yang normal begitu. Ya. Nanti sore enaknya buka lauknya apa? Ya, kan? Anda bisa menjawab dengan baik. Itu berarti menunjukkan kita mampu berbicara dengan diri sendiri dengan baik. Ini pertama, ini penting sekali. Kalau Anda sudah punya problem di sini, berarti ilmu ini nggak bermanfaat nanti. Ini kayaknya harusnya diterapi di rumah sakit jiwa harusnya, karena self talknya nggak jalan. Aku ki sopo ora jelas aku. Ya. Saya pernah nangani orang yang sedang kena depresi. Saya tanya, kamu siapa? Aku Sunan Kalijogo. Kue sopo? Aku Sunan Murio. Moso itu kan. Dia itu kehilangan identitas dirinya karena banyak sekali bisikan-bisikan yang mengacaukan jawaban-jawaban dia. Sebelum saya mulai, saya mohon kalau saya bertanya halo, tolong dijawab labaik. Labaik adalah jawaban orang-orang yang merindukan datang ke Ka'bah, ke Baitullah. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Masya Allah ya. Tolong kalau saya menyapa halo dijawab labaik. Halo. Saya doakan yang menjawab labaik sungguh-sungguh dimudahkan datang ke Baitullah. Insyaallah. Tahun yang lalu Bu, kami sudah mau berangkat ke Baitullah, tiba-tiba cancel karena pandemi datang. Masya Allah, belum rezekinya, padahal sudah siap-siap koper semuanya. Untung belum sampai bandara. Ya, untung belum sampai bandara. Jadi Masya Allah, ada kerinduan di situ. Kemudian kalau saya menyapa hai, tolong dijawab amin. Hai. Halo hai. Halo hai. Masya Allah. Mudah-mudahan kita berkesempatan datang ke Baitullah ya. Amin. Ya Allah. Oke. Ini level yang pertama, berdialog dengan diri sendiri. Yang kedua, interpersonal communication atau relationship, berbicara dengan orang lain, orang-orang terdekat dengan kita, dengan suami, dengan orang tua, dengan istri, dengan anak-anaknya. Ini adalah level skill yang kedua. Ini juga butuh keahlian. Baru yang ketiga itu adalah public communication atau public speaking. Nah, yang mau kita bicarakan itu formulanya public speaking, tetapi digunakan untuk level kedua, yaitu interpersonal communication. Wabil khusus bicara dengan pasangan hidup kita. Kalau dia masih ada, mudah-mudahan ya Anda akan berbicara lebih baik. Tapi kalau misalnya sudah tidak ada, ya Anda bisa memanfaatkan bicara dengan orang tua atau dengan anak-anak kita. Siap? Ya. Halo. Masya Allah. Ya. Baik. Ini level komunikasi.
Nah, jadi kita akan berbicara tentang bagaimana meningkatkan kemampuan komunikasi di level kedua, yaitu di level berbicara dengan orang lain yang berada di sekitar kita. Ya, ini yang mau kita bahas. Maka kita akan mulai masuk di materi public speaking for mom, suara bidadari surga. Masya Allah. Ya, ini di mana sih Pak bidadarinya? Nanti. Kita semua adalah orang-orang yang merindukan surga. Amin. Siapa Bapak sekalian, ibu-ibu sekalian yang merindukan masuk surga? Masya Allah. Yuk, tangannya ditaruh di dada sebelah kiri, ya. Diketuk-ketuk sambil ikuti kata-kata saya. Ya Allah, ya Allah, hamba ini sangat merindukan surga. Ya Allah, jadikan kami bisa masuk surga bersama orang-orang yang kami sayangi. Amin. Oke. Ya, kita mencoba mengkondisikan diri kita bahwa kita benar-benar termasuk merindukan surga. Ada sebuah firman Allah, ya, yang dibaca, ya, ini saya tidak hafal ayatnya, saya harus mendekat. Dibaca bareng-bareng, Bu. Wa may ya'mal min solihati min dzakari aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yadhlamun yanurna naqiyah. Surat An-Nisa ayat 126 yang mengatakan, Allah berfirman, barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh, baik laki-laki maupun wanita, sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Jadi yang berhak masuk surga itu laki-laki dan wanita, termasuk kita. Dan ada sebuah ayat berikutnya yang Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa indahum qasiratul tarfi atrab. Dan pada sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan sebaya umurnya. Ini adalah salah satu ayat yang menjelaskan bahwa di surga nanti Allah akan menciptakan bidadari. Allah akan menghadirkan bidadari yang tidak liar pandangannya. Pandangan yang liar itu bagaimana? Ya, pating pecicil ya. Gitu ya. Muatannya itu kesana kemari, menggoda, kemudian pelirak-pelirik orang genah. Wajahnya, matanya itu kayak, kalau Anda lihat tari Bali tahu ya. Nah, mungkin seperti itu, liar. Nah, gitu ya. Melihat ke atas, wajahnya tuh matanya tuh, bola matanya tuh berkilau kesana kemari. Nah, ini, dan usianya sebaya. Banyak ahli tafsir mengatakan usianya itu sekitar 30-an tahun, 33 tahun. Itu saat-saat usia manusia itu dalam keadaan yang segar. Nah, ini salah satu yang akan kita bicarakan. Dan ini dirindukan oleh orang-orang yang masuk kategori calon penghuni surga. Nanti kita akan bahas ciri-cirinya seperti apa. Ya. Lalu siapa bidadari surga itu? Kita bertanya-tanya, Pak, lalu siapa bidadari surga itu? Yang pertama adalah, bidadari surga ini adalah makhluk yang memang khusus diciptakan Allah sebagai perhiasan surga. Dia memang dihadirkan sebagai pasangan para penghuni surga, terutama yang belum memiliki pasangan. Dan mereka dihadirkan untuk menjadi pelayan surga. Yang pertama itu, bidadari adalah makhluk yang secara khusus diciptakan oleh Allah. Sosoknya berupa wanita, ya, yang sangat cantik. Lalu yang kedua,
Siapa bidadari surga itu? Adalah wanita-wanita beriman yang dia masuk ke dalam surga, yang dia merindukan surga, yang dia benar-benar berharap masuk surga. Diriwayatkan oleh Hafsah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, istri yang masuk surga akan memiliki kecantikan melebihi para bidadari yang diciptakan Allah. Masya Allah. Halo. Berarti Bu, penjenengan semua ini orang-orang yang sudah bersuami, istri-istri orang-orang mukmin. Jika Anda masuk surga, mudah-mudahan ya Allah, amin ya, kita ini akan menjadi bidadari yang tercantik, melebihi bidadari yang paling cantik di surga. Masya Allah. Jadi jenengan yang hari ini mungkin merasa minder dengan kondisi fisik, tenang aja lah, tidak perlu glowing sana kemari ya. Udah minta aja ya Allah masuk surga, Anda akan jadi bidadari tercantik di surga. Jadi kita ini, saya ini termasuk berdiri di depan calon-calon bidadari surga. Amin. Ya Allah, jenengan semua ini calon bidadari surga. Siapa yang siap menjadi bidadari surga? Angkat tangannya dong. Masya Allah semuanya. Kok ada yang nggak angkat tangan, Bu? Angkat tangan betul dong. Oh iya. Saya nggak suka Pak. Ya, kita semua ini, penjenengan semua ini, istri-istri yang beriman, istri-istri yang solehah, istri-istri yang insya Allah taat pada suami. Ini adalah calon bidadari surga. Bahkan kecantikan Anda akan melebihi bidadari tercantik di surga nanti. Dan Anda akan dipertemukan dengan suami Anda ketika di dunia dengan keadaan yang sangat berbeda. Anda akan dipertemukan. Maka doa orang-orang yang beriman ketika dia berkeluarga itu, kita merindukan keluarga kita menjadi keluarga ahli surga, ahlu jannah. Nah, ini doa kita. Maka ada firman, ku anfusikum wa ahlikum naro. Cegahlah dirimu dan keluargamu, wahai para ayah, wahai para bapak, agar tidak masuk neraka. Kenapa? Karena Allah berharap kita semua ini, penjenengan semua ini masuk ke dalam surga. Nah ini yang saya mau sampaikan. Berarti Anda ini adalah makhluk yang indah, yang sudah dirancang Allah. Tubuh ini nanti akan kita tinggalkan, dan Anda akan kembali dalam bentuk ruh. Dan ruh yang masuk surga adalah ruh yang terbaik, diberi Allah karunia bentuk yang terbaik. Masya Allah. Dan sekarang tugas kita adalah, kalau kita tahu bahwa kita ini calon-calon bidadari surga, maka kita harus mempelajari, mempersiapkan diri agar kita layak dari tutur kata, mungkin sikap nanti kita mirip-mirip lah mendekati bidadari surga. Mau enggak kira-kira? Tenang nih. Serius ya. Iya. Karena banyak orang itu hanya punya ingin tok, pengen, tapi kalau ngelakoni berat jebule ra iso. Wah, berat jebule. Ya puasa itu berat loh, Bu. Tapi karena kita merindukan ampunan Allah, betul ya? Kita rela melakukannya, Masya Allah. Saya kemarin ketemu bapak-bapak di kampung saya, kayaknya khusyuk pakai betul Ramadan datang, pakai apa? Kopiah, bajunya putih, ke masjid sholat. Habis subuh buang-buang sampah, ngerokok gitu. Bapak orang poso. Wah, orang kuat aku. Tidak semua orang kuat, Masya Allah. Mudah-mudahan puasa kita diterima sama Allah. Amin. Masya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabb. Ya ini sudah jelas siapa calon bidadari surga itu? Anda semua. Dari mulai MC ya, ini mbak-mbak MC ini, ibu-ibu MC panitia, Masya Allah, penjenengan semua ini calon bidadari surga semua. Masya Allah. Nah, kita perlu belajar siapa wanita yang terbaik yang dia akan dijanjikan masuk surga ini. Nabi SAW bersabda, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas,
bahwa sebaik-baik perempuan yang masuk surga yaitu ada 4. Kalau kita ingin belajar bagaimana kesabaran mereka, kita wahai para wanita perindu surga, kita perlu belajar bagaimana wanita-wanita utama ini dipilih Allah karena kehebatan akhlak beliau. Ada 4 wanita utama. Dia adalah Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah. Yang kedua Fatimah binti Muhammad, putri Nabi, istrinya Ali bin Abi Thalib. Dan Maryam binti Imran, ibunya Isa al-Masih, Isa alaihissalam, ya. Dan Asiyah binti Muzahim, yaitu istrinya Fir'aun. Inilah wanita-wanita utama itu. Khadijah, seorang wanita yang kaya raya, namun dengan setia mendampingi perjuangan kekasihnya dalam berdakwah. Wanita-wanita yang tidak pernah mengeluh ketika mendampingi dakwah suaminya, perjuangan suaminya. Kesetiaannya ini dibalas Allah dengan masuk ke dalam surga. Bahkan hartanya pun habis demi mendukung dakwah suaminya. Ini Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua adalah Fatimah binti Muhammad. Sosok Fatimah yang mencintai ayahnya, sosok wanita yang rela berkorban mentaati suaminya, yang tidak pernah mengeluh ketika mengerjakan urusan rumah tangga, dan tetap menunjukkan dukungan terhadap perjuangan Islam. Ini Fatimah binti Muhammad. Kemudian ada Maryam binti Imran, wanita yang suci, yang ketika Allah menurunkan ruh ke dalam rahimnya, kemudian dia hamil, dia rela bertahan dari cacian makian dari masyarakat yang memfitnahnya, dan terus mendekat di mihrab Allah, terus mendekat kepada Allah. Inilah wanita Maryam. Dan yang terakhir adalah Asiyah binti Muzahim. Walaupun suaminya mengaku dirinya Tuhan, Bapak Ibu sekalian, Ibu-ibu, ini apakah suami kita sampai segitunya seperti Fir'aun? Ya, aku ki Gusti Allah, Dek. Ini kayak Fir'aun. Itu saja karena kesetiaan Asiyah, kesetiaan beliau sebagai istri yang mendampingi suaminya, Allah menjanjikan surga atas kesabaran seorang istri yang mendampingi suami yang sangat dolim, bahkan menantang Tuhan, menantang Allah. Kesetiaan istri ini kemudian berbuah surga. Masya Allah. Saya sering banyak ketemu para istri yang konsultasi ke tempat saya. Alhamdulillah saya membuka sesi konsultasi setiap hari Selasa, free, ya, penjenengan bisa nanti memanfaatkan jika dibutuhkan. Pak Edi, suami saya begini-gini, nggak pernah sholat, seringnya begini-begini. Ya Allah, Ibu, suami Anda mengaku dirinya Allah enggak? Masih mending dibandingkan Fir'aun. Belajarlah dari Asiyah, sabar, setia. Masya Allah, gitu ya Pak Edi ya? Iya. Ini pilihan wanita-wanita utama. Tetap kita doakan suami kita, tapi tolong tetaplah kita taat kepada Allah. Sabar tanpa batas. Masya Allah. Halo. Kok nggak kompak sekarang ya? Halo. Hai. Amin. Masya Allah. Inilah wanita-wanita surga itu. Nah, ini penting, ini 4 wanita itu. Dan Rasul menitipkan sebuah tanda-tanda wanita terbaik calon penghuni surga. Jadi kok berat ya niru Khadijah, tabungan ora duwe misalnya gitu. Waduh, semua dijual demi Rasulullah. Pak Edi kok berat ya ngikuti Fatimah, nggak pernah mengeluh sama sekali. Berat sekali meniru Maryam, walaupun dicaci maki orang lain tapi tetap mendekat kepada Allah dengan khusyuk. Masya Allah. Berat sekali seperti Asiyah, walaupun suami saya belum seperti Fir'aun. Pak Edi, ya Allah, gimana Pak Edi? Rasulullah menunjukkan cara yang mudah. Yang pertama adalah Rasulullah bersabda ini, sebaik-baik wanita adalah seorang istri
yang membahagiakan suaminya ketika dia memandangnya. Ketika dipandang suami itu suami senang. Kita dipandang suami merasa senang. Menaatinya ketika dia memerintahkannya dan tidak menentangnya dalam urusan diri dan hartanya sehingga menyebabkan kebenciannya. Ini sabda Nabi. Kita diminta, seandainya sulit meniru wanita-wanita yang mulia itu, ya jadikan suami kita ini sebagai alat, sebagai sarana untuk melatih diri kita, agar kita ini bisa ketika dipandang oleh suami itu senang memandang kita. Mungkin dari penampilan, dari ekspresi wajah kita. Kemudian kita memperbanyak taat kepada suami kita. Atas perintahnya kita taat. Kalau Fatimah tanpa mengeluh, mungkin ya kita ngeluh sidik-sidik boleh lah ya. Asam tenang dikontrol ya Allah. Ya kan? Nah, nanti saya ajarkan caranya bagaimana agar suara yang keluar dari bibir kita itu suara bidadari. Mau ya? Ya nanti. Kita selesai sampai jam berapa? Jam 3? Atau sampai buka? Masya Allah. Ya, ini waktunya pendek ya. Nah ini, jadi jangan sampai kita menimbulkan sikap yang bisa menimbulkan kebencian. Maka kalau di sini ada madrasah ibu, ini tidak lengkap kalau tidak ada madrasah bapak. Yang ibu-ibu disuruh sabar, ya. Bapak-bapaknya orang diajari supaya tampil soleh, supaya bicara yang baik, ya diajarkan. Ini seperti tumbuh orang ketemu tutup, ya. Buka terus. Orang rampung-rampung piye to Pak Edi rak selesai. Kan yang soleh ibunya, bapaknya orang soleh. Ini kan repot juga ini ya. Wah, ini Bu Titin punya tugas ini. Pak Titin harus punya madrasah bapak-bapak ya. Masya Allah. Ini wanita terbaik seperti itu. Ya, ini hadis riwayat Ahmad, Nasai dan Hakim. Ini sebagai cara, Pak Edi, ini problem saya. Nah, alhamdulillah, Anda punya problem, berarti sadar. Orang wanita-wanita yang sudah depresi itu tidak sadar kalau dia punya masalah. Kalau Anda, Pak Edi, ini masalah saya, Pak Edi, saya dengan suami saya. Oke, ini masalah Anda, berarti Anda sadar nih. Oke, yuk kita perbaiki. Cara memperbaiki masalah kita dengan suami ternyata bukan menyuruh suami untuk berubah, tapi kita harus merubah diri kita terlebih dahulu. Masya Allah. Untuk masuk surga bukan kita merubah suami, tapi kitalah yang harus merubah. Merubah seperti apa? Seperti Asia yang sabar, seperti Fatimah, seperti Maryam, seperti Khadijah. Milih mana Bu? Jalan Khadijah, Fatimah, Maryam, atau Asia? Wah, abot kabeh Bapak Edi. Masya Allah, ya Allah. Ya itu, Masya Allah. Ini jalur mana nih? Jalur tol itu ada pintu tol, pintu Khadijah, ada pintu Fatimah, ada pintu Maryam, ada pintu Asia. Milih mana kita? Masya Allah. Pilih pintu Mahmudah Pak. Ya, Urahono gitu ya. Ini ya ada pintu besar, mungkin kita cari pintu yang kecil. Mirip-mirip Khadijah Pak. Kombinasi Pak, saya antara Khadijah sama Maryam. Boleh ya kan? Halo. Oke. Lanjut ya. Nah, ketika sudah ada wanita-wanita utama itu, sekarang kita akan, waduh Pak Edi kok berat ya? Ya wes, kalau berat kita akan melihat ciri-ciri umum calon ahli surga dan ahli neraka. Ada seorang ulama yang berkata bahwa kalau kita itu ingin masuk ke sebuah tempat yang terhormat, kita tuh harus menyiapkan diri dengan baju yang terhormat juga, dengan sikap-sikap yang terhormat juga. Betul ya Bu? Masuk resepsi, saya pakai sarung peci nggak cocok. Yang cocok itu pakai celana batik. Betul ya? Kita harus memantaskan diri agar diterima di tempat itu. Sama dengan kita besok yang akan masuk surga,
kita sejak di dunia ini harus sudah memantaskan diri kita memiliki, meniru, melatih diri kita untuk memiliki ciri-ciri ahli surga itu ketika di dunia. Halo. Hai. Ya Allah. Ciri-ciri calon ahli surga. Yang pertama adalah wajah yang berseri-seri. Jadi kita ini akan menunjukkan ciri-ciri ahli surga ketika wajah kita itu tampil berseri-seri. Berseri-seri itu gimana sih? Banyak tersenyum. Gigi serinya itu sering keluar. Kalau tidak punya gigi seri ya jangan gigi geraham ya. Gigi seri. Gigi depannya lah. Wajahnya itu berseri-seri penuh senyuman. Yang kedua, lisan yang fasih, yang omongannya bisa dipegang. Kalau ngomong itu meyakinkan, ngomong itu tidak mencela-mencele, iso dicekel. Kowe meh hutang ra? Ora, bariku aku meh hutang tenane gitu. Ngomong kok mencela-mencele iki piye dah itu. Jangan sampai esok dele sore tempe. Ya, itu ciri-cirinya yang kedua. Omongannya bisa dipegang, kemudian hatinya penuh dengan ketakwaan, hatinya itu tenang, penuh dengan ketawaduan, pasrah kepada Allah, berserah, yakin akan pertolongan Allah. Dan tangannya sering memberi, senang menolong orang lain. Itu ciri-ciri ahli surga. Sedangkan ciri-ciri ahli neraka itu adalah orang-orang yang wajahnya selalu cemberut, MCC, tahu MCC? Mecucu, bendino mecucu. Masya Allah. Dikon guyu kan yang lepol. Di sini mecucu terus. Apa mas? Mas tenan. Wajahnya tuh koyok nyengit banget. Ada orangnya. Pernah melihat? Ada di sini? Kalau bercermin kelihatan, ya ini pak saya pak. Gitu. Ada orang seperti itu, wajahnya itu mencerminkan tempatnya di neraka, yaitu wajah yang MCC, mecucunan. Wajahnya itu kayak bermuram durja. Dalam Al-Quran dijelaskan ciri-ciri orang yang masuk surga itu wajahnya bermuram durja. Kenapa? Karena ketakutan dengan siksa neraka. Nah, kalau Anda wajahnya nggak bisa tersenyum, kalau ciri-ciri orang ahli surga itu tersenyum, maka Anda kalau nggak bisa wajahnya sumringah, tolong istighfar. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Tolong dong mode ahli surga diklik, gitu ya, senyum. Langsung wajahnya sumringah. Harus begitu. Ya. Halo. Kadang-kadang saya ingin mengabsen para suami. Suami siapa yang di rumah mode istrinya selalu MCC? Saya pak. Mungkin dari 100 yang ngacung 60, berarti 60% dia tersiksa dengan wajah istrinya. Ini baru urusan wajah. Wajah tok itu bisa menentukan Anda surga atau neraka. Ya. Ini penting. Allah itu kan mendesain mulut kita itu untuk mudah tersenyum dibandingkan cemberut. Karena kalau cemberut itu berat banget. Tersenyum lebih mudah. Cemberut susah. Ya kan? Kayak enak. Dan fitrah manusia itu tersenyum. Lihat para bayi lahir itu dia terlatih untuk mudah tersenyum, tak gintung gitu, pelengeh gitu kan. Gitu. Dan tersenyum itu membuat kita awet muda karena menarik lebih banyak otot saraf wajah dibandingkan cemberut. Dan ketika kita tersenyum ada hormon serotonin yang keluar. Hormon itu menyehatkan tubuh kita. Maka banyaklah tersenyum, ini penting. Kalau cemberut ini hati-hati, calon ahli neraka. Wajah yang selalu cemberut. Ciri-ciri ahli neraka dilihat dari casingnya dulu, cemberut atau tersenyum. Nomor 1, Aminah siap MCC neraka. Betul ini, serius. Iya. Maka kalau bisa salah satu seleksi peserta madrasah ibu itu dilihat wajahnya dulu. Wis guyu ora saged diterima. Sing ra iso guyu jangan diterima.
Nular dia MCC. Masya Allah ya. Masya Allah. Ini yang kedua, lisannya keji dan kotor. Sudah cemberut, lidahnya tuh kalau ngomong itu pasti udah enak, sengak, galak. Ono lagu bojoku galak ya. Tapi kalau Anda lihat lagu bojoku galak itu Islami loh. Syairnya, yo wes ben bojoku galak tak tompo apa anane ya kan. Bukan solusinya bukan ganti bojo, itu Islami. Itu mendekati Asia. Masya Allah, sabar, walaupun bojoku galak sabar. Walaupun ngenes tapi sabar. Jangan dibalik, walaupun sabar tapi ngenes ya. Beda-beda. Pemilihan dan penempatan kata itu akan menentukan nasib kita ya. Ya kan? Itu lagunya bagus walaupun bojo galak tak tompo. Memang nasibku gitu ya. Tapi ceria gitu. Ini contoh. Nah, kita sebagai wanita jangan sampai memiliki wajah yang cemberutan, omongannya keji, kotor, sengak. Sudah. Kan paling cocok itu wajahnya cemberut, pasti omongannya enak. Itu paling cocok. Ya kan? Tidak bisa wajahnya sengak kok omongannya sayang mas, tidak cocok. Ngapa kowe? Nesunan terus, isone maidu, ya kan? Isone maidu. Kowe ingin nesu, saya ingin nesu. Ini yang tertawa pengalaman. Saya kayak sepengalaman ya. Iya kan? Kemudian ditambah hati yang keras, dikandani itu angel. Aku ngene yo ngene. Mbahku, buyutku yo ngene, aku yo ngene. Ora iso berubah, ora iso. Hatinya tuh keras. Pengajian kesana kemari, dzikir Asmaul Husna macam-macam. Iji atos. Dikandani wangele pol. Kalau saya ketemu para suami, Pak Edi, bojone kula niku ya Allah, wangel dikandani, watos. Tak kuandani. Jadi kalau di depan saya itu sering malah padu dhewe, tak kuandani. Wonge atos kaya watu. Wah, berarti panjenengan kaya Kraston. Kalau bojone kaya watu berarti sing lanang kaya pemecah batu harusnya. Padha atose. Hati yang keras tidak bisa dinasihati. Jenengan mendengarkan ceramah saya ini ciri-ciri hati yang keras. Halah, menyepelekan omongan saya. Halah, ndobos. Halah, ngomong tok. Loh, ada loh ya seperti itu, kelihatannya soleh, bajunya bagus, tapi di hati halah ndobos. Orang masuk. Biasanya mereka duduknya di belakang bersandar. Boten ya. Wes bersandar, sedakepan cemberut, halah ndobos ora masuk, halah ngomong tok. Itu ada itu. Casingnya bagus, bajunya, wah kombinasi bajunya keren sekali ya. Tapi hatinya tuh keras, dikandani ku wangel. Masya Allah, ini ciri-ciri ahli neraka. Ngono sudah lagi ahli neraka, alah dobos. Ini ngomong Nabi, alah. Masya Allah, ini hati yang keras dan tangan yang pelit. Yang keempat ciri ahli neraka itu adalah tangannya pelit sekali. Susah menolong orang lain. Menolong orang lain itu tidak harus dengan uang, tapi mungkin dengan tenaga kita, dengan kata-kata kita, dengan saran kita. Dan dia nggak mau membantu orang lain, meluangkan waktu untuk menyampaikan kebaikan. Dia merasa berat sekali. Nah ini, kita coba melihat. Halo, siapa yang pengen jadi ahli surga? Masya Allah. Ini saya, Masya Allah Bu. Ini 4 Bu. Mulai sekarang wajahnya, casingnya harus ceria. Bojomu galak, mbok Ben. Bojomu sengak, ala apa-apa. Ya kan? Ini kita harus menjadi wanita yang berubah. Ramadan itu syahrul tagyir, bulan perubahan. Ayo kita berubah. Ya, Bu. Ini penting bagi Anda. Pertama kali kita sebelum bicara nanti formulanya, ini mendasar dulu. Kemudian omongannya bisa dipegang. Kalau bicara hati-hati, ya. Iya, tidak ngomong hal yang baik, kita sampaikan yang baik.
Kemudian menghilangkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang keji, mengumpat, memarahi dengan kalimat yang memedihkan hati. Itu jangan sampai. Kita harus memilih kata-kata yang positif nantinya. Ya. Kemudian hatinya harus penuh dengan ketakwaan, jangan hati yang keras. Hatinya harus siap menerima nasihat. Iya Pak, terima kasih diberi nasihat, Masya Allah, masuk ya, itu. Kemudian juga banyak memberi, senang bersedekah, Masya Allah. Ini ciri-ciri ahli surga. Dan sekarang kita akan memahami Pak Edi, apa sih Pak Edi ucapan-ucapan yang sering didengar para ahli surga, agar kita mulai belajar nih, memasukkan program-program ucapan itu ke dalam diri kita. Ya, Ibu dibaca Bu, yang depan, monggo dibaca ini, kebaca. Monggo silakan. Pakai mic. Nah, biar didengar oleh teman-temannya. La yasma'una fiha lahwan illa salaman wa lahum rizquhum fiha bukratan wa ashiya. Artinya, di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna kecuali ucapan salam, dan di dalamnya bagi mereka ada rezeki pagi dan petang. Oke. Ibu-ibu sekalian, ini di surat Maryam ayat 62. Allah berfirman bahwa tidak ada kata-kata yang lago, yang sia-sia. Di dalam surga itu semuanya baik, bermanfaat dan positif kata-katanya itu. Dan kebanyakan berisi salam. Ucapan salam adalah ucapan keselamatan, ucapan yang mendoakan, ucapan yang nadanya menghormati para ahli surga, ucapan yang penuh dengan perasaan ingin mengayomi dan melindungi. Salam. Ya. Jadi kalau kita benar-benar ingin masuk surga dan kita harus memantaskan diri kita menjadi bidadari surga, maka sekarang kita harus mulai menghilangkan perkataan-perkataan yang tidak berguna, yang tidak ada manfaatnya. Kita berpikir omongan ini ono manfaatnya apa ora ya, ono pahalanya apa ora ya, ojo iki marak ngelarake hati, membuat sakit hatinya. Jangan diucapkan. Lebih baik digunakan kata-kata yang mengandung unsur salam, yaitu kebaikan, ketenangan, keselamatan, mendoakan, banyak menyebut asma Allah, mengajak kepada sesuatu yang positif. Nah, ini adalah ucapan-ucapan di dalam surga. Kita perlu berlatih. Pertama adalah melatih omongan yang tidak baik, omongan yang menyakitkan. Yang kedua, mulai berlatih mencari kata-kata yang mengajak kepada kebaikan, mendoakan, keselamatan dan sebagainya. Pertama itu, ya, kita ini perlu berlatih. Nah, maka bagaimana sih cara bicara para penghuni surga, termasuk bidadari surga? Kita akan rumuskan. Yang pertama adalah para bidadari surga itu bicara dengan menebar salam dan kebaikan, yaitu dengan kata-kata salam, salam, selamat, selamat, selamat kalau orang Jawa, tenang, tenang, damai, damai, bahagia, bahagia. Ya. Yang kedua adalah ucapan ini, subhanaka Allahumma. Ini ucapan penghuni surga ketika mensyukuri nikmat Allah. Subhanaka Allahumma, maha suci engkau ya Allah Tuhanku. Subhanaka Allahumma. Ini, ya. Kemudian ada lagi salam dari para malaikat yang disampaikan kepada para penghuni surga, yaitu salamun alaikum bima sabartum. Itu sambutan kepada para malaikat penjaga surga kepada mereka yang mau masuk surga, yaitu salamun alaikum bima sabartum. Ya, coba Bu, kita hafalkan kalimat yang ini, salamun alaikum bima sabartum. Yuk, salamun alaikum bima sabartum.
Artinya adalah selamat atas kalian memasuki tempat ini karena kesabaran kalian hidup di bumi. Ini adalah salam kepada calon penghuni surga. Nah sekarang saya minta Anda coba menyapa kanan kiri Anda dengan salam sambutan kepada calon penghuni surga. Dengan kanannya, Bu, salamun alaikum bima sobartum. Gantian dijawab, salamun alaikum bima sobartum. Dengan kirinya, salamun alaikum bima sobartum. Dijawab, salamun alaikum bima sobartum. Siap? Yuk latihan dengan kanan kirinya. Silakan 1, 2, 3 sekarang. Bu. Ya Allah, Bu, jiwa kita pengen besok di akhirat kita mendengar doa ini, salam ini. Masya Allah, amin. Salamun alaikum bima sobartum. Masya Allah, kita mendengar suara itu, ya Allah, kita disambut malaikat penjaga surga. Masya Allah. Ya. Maka kita paling tidak harus mengucapkan salam ini kepada mungkin anak-anak kita. Salamun alaikum bima sobartum, wahai anakku, salam atas kalian. Mudah-mudahan kalian masuk ke surga karena kesabaran kalian ini akan dibalas Allah dengan surga yang amat indah. Insya Allah. Ini yang pertama, ini ucapan salam. Yang kedua, bidadari surga ketika mengucapkan salam itu wajahnya berseri-seri dan tersenyum, sehingga enak dilihat, enak dipandang, semua takjub melihat mereka, dan suara menjadi renyah dan enak didengar karena suara yang dengan wajah berseri-seri itu menembus hati. Ya. Maka sambil mengucapkan salamun alaikum bima sobartum, kita sambil tersenyum dengan wajah berseri-seri. Karena nggak cocok kalimat ini diucapkan dengan wajah yang MCC. Salamun alaikum, nggak cocok. Salamun alaikum bima sobartum. Selamat atas kalian semua memasuki surga ini sebagai ganjaran atas kesabaran kalian hidup di bumi. Masya Allah. Sambil tersenyum. Maka kita dilatih agar menyampaikan sesuatu dengan wajah yang berseri-seri. Andai pun tidak tersenyum, ya antusias, bersemangat, bersungguh-sungguh. Ini. Kemudian yang ketiga, hati yang tenang karena ada perasaan damai. Karena hati yang tenang itu bisa memunculkan emosi positif dan energi yang positif. Bicara menjadi lebih jelas, fasih dan lebih terkontrol kalau hatinya tenang. Orang yang ngomong dengan hati yang galau itu biasanya sering kami sol-solen. Ya. Dredeg itu akhirnya membuat kacau omongannya. Maka dengan semakin tenang kita akan bisa mengucapkan kalimat-kalimat yang baik dengan lebih sistematis, lebih baik. Dan yang keempat, para bidadari surga ini banyak menyebut asma Allah. Karena dengan menyebut asma Allah ini kalau kita pelajari mendatangkan kebaikan, menjauhkan keburukan lisan. Kayaknya tidak pantas deh kalau kita sudah menyebut asma Allah kok setelah itu dibarengi dengan kata-kata yang kotor. Ya. Yang paling bagus itu kalau lisan kita sudah menyebut asma Allah, pasti kalimat berikutnya kalimat doa, kalimat kebaikan. Dan dengan menyebut asma Allah kita menjadi ingat Allah dan hati menjadi tentram. Wala dzikrillah tatmainul qulub. Ya, bahwa dengan mengingat Allah hati kita menjadi tentram, dengan tenang. Nah, ini adalah bagaimana para penghuni surga termasuk bidadari surga ini banyak mengucapkan perkataan-perkataan yang baik dengan wajah yang tersenyum. Bahkan dikisahkan mereka itu berlari-lari di taman itu dalam keadaan tersenyum, ceria. Tidak ada yang sedang berduka, itu tidak ada. Dan hatinya selalu dalam kedamaian, ketenangan. Nah, ini kita perlu pelajari, Dan ketika kita banyak menyebut Allah, itu ada manfaat yang lain, yaitu menguatkan jiwa.
ya menghadirkan ruh kita dengan menyebut asma Allah. Oke, ya. Ini yang akan kita pelajari. Ini nanti sebentar lagi kita akan masuk ke formulanya, formula public speaking. Halo. Masih semangat? Semangat ya. Ya Allah, kita mulai latihan nanti, latihan mudah-mudahan bisa dipraktekkan ini. Nah, kita akan masuk kepada lalu bagaimana Pak Edi public speaking for mom agar suara kita bisa indah bak bidadari di surga. Saya ingin sampaikan bahwa dalam public speaking itu ada 3 hal, 3 faktor penting yang harus kita siapkan dan kita pelajari. Yang pertama adalah the power of mental, di mana kita harus menata pikiran dan menata perasaan kita sebelum berbicara. Kita harus menata hati kita, menata kesiapan jiwa kita, jangan sampai nervous, harus mengisi dengan niat-niat yang baik. Kita ingin menyampaikan sesuatu yang baik, ini harus ditata dulu. The power of mental, kekuatan mental kita harus kita tata. Yang kedua, kita harus menyiapkan the power of content. Konten itu artinya isi. Isinya apa ya? Kita harus siap materinya. Kita harus memilih kata dan kalimat yang tepat. Kemudian bagaimana menyusun kata-kata dan kalimat yang tepat. The power of mental lebih bicara tentang mindset, sesuatu yang dalam diri kita. Ya, kalau di public speaking biasanya yang paling sering nervous. Bagaimana mengatasi nervous? Bagaimana mengatasi ketakutan itu. Nah, ini the power of mental. The power of content lebih bicara tentang memilih kalimatnya apa ya, isinya apa ya, bagaimana cara menyusunnya. Kemudian yang ketiga adalah the power of delivery. Bagaimana cara menyampaikannya. Cara menyampaikan, sikap dan ekspresi ketika kita menyampaikan kata-kata yang baik tadi seperti apa. Nah, inilah materi yang sering kami sampaikan di dalam kelas-kelas public speaking. Nah, kita akan mencoba menggabungkan antara formula ini dengan tadi ciri-ciri bidadari surga. Mau Bu? Jadi orang sebelum ngomong itu harus menata pikiran dan perasaan dulu. Yang kedua, harus menyiapkan materi yang diomongkan. Yang ketiga, cara menyampaikannya. Oke. Ini penting sekali. Nanti kita akan mencoba untuk menata diri kita. Baik. Kita akan mencoba membahas satu persatu. The power of mental. Bagaimana suara bidadari bisa kita siapkan dengan baik? Itu ada syarat-syaratnya, yaitu kita harus menata pikiran yang positif. Apa itu pikiran yang positif? Kita menjadi teringat indahnya surga ketika mau bicara. Ya Allah, aku ini calon bidadari surga ya Allah. Aku harus ngomong yang baik. Itu harus muncul di pikiran kita. Yang kedua, merasakan nikmatnya surga. Ya Allah, betapa senangnya kalau aku masuk surga. Kemudian selalu berpikir bagaimana bisa masuk surga. Ya Allah, aku pengen tahu bagaimana caranya. Setiap saat, setiap detik aku akan menggunakan kesempatan hidupku ini untuk bisa masuk ke jannah. Termasuk ketika bicara dengan anak, kalau itu bisa membuat aku semakin dekat ke surga, akan aku lakukan. Termasuk ketika bicara dengan suami, aku akan melakukannya ya Allah, karena aku adalah bidadari perindu surga. Selalu ingat ya, bahwa hormat kepada suami adalah kunci utama surga. Kita punya suami, ya Allah, aku harus bisa menghormatinya. Akan aku jadikan ini tempat berlatih menguji kesabaranku. Demi apa? Demi jannah. Itu, pikiran kita dipenuhi itu. Kemudian yang kedua, menata perasaan yang positif, yaitu menghadirkan hati yang selalu merindukan surga. Salamun alaikum bima sabartum. Salamun alaikum bima sabartum. Ya Allah, aku merindukan suara itu ya Allah. Aku merindukan salam itu untukku ya Allah.
Walau berat menuju ke sana, tapi kita merindukan surga. Meyakini setiap kesabaran akan berbuah nikmat surga.